نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا معاشر الجمعة رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله إنه فقد فاز المتقون. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya hadis-hadis tentang kisah inspiratif itu ditandai dengan dua hal. Yang pertama, muncul pertanyaan dari Rasul yang menggelisahkan kita semua, yang membuat kita banyak berpikir untuk menjawab pertanyaan beliau. Misalnya, atadruna mal muflis? Tahu enggak kalian siapa sebenarnya yang pantas menyandang predikat bangkrut? Kadang-kadang Rasul bertanya, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriku min salati. Tahu enggak kalian orang yang paling buruk pencuriannya adalah yang mencuri salatnya? Kita jadi tanda tanya, kayak apa wujud mencuri salat itu? Kadang-kadang Rasul bertanya kepada sahabat Ibnu Abi Hatim, ya Ibnu Abi Hatim, atadrunal khira? Tahu enggak kamu yang disebut khira itu? Ibnu Abi Hatim menjawab, saya pernah dengar ya Rasul, tapi belum tahu tempat itu. Begitulah pertanyaan-pertanyaan dari Rasul yang selalu membuat kita banyak berpikir. Atau ditandai dengan dua, yakni ungkapan Rasulullah yang mengejutkan kita semua. Misalnya, minal kabairi satmur rajuli walidayhi. Termasuk dosa yang sangat besar adalah pencaci makian anak terhadap orang tuanya sendiri. Kalau kita hidup bersama Rasul, ini musma'ul, tidak rasional, tidak mungkin lah ya Rasul. Mana mungkin anak yang kami lahirkan dengan susah payah seperti ini pada akhirnya berani kepada orang tua? Itulah pernyataan kita menjawab pertanyaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul memberikan gambaran yang sangat sederhana. Mungkin kita mempunyai anak, kemudian anak ini mencaci temannya. Bukan mustahil gara-gara anak kita mencaci temannya, orang tuanya mencaci kepada kita selaku orang tuanya. Itu gambaran sederhana yang dulu disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini wujudnya adalah wahyu, kebenarannya mutlak. Mari Bapak Ibu kita hayati. Apa terjadi apa yang dikatakan oleh Rasul 14 abad tahun yang lalu sekarang sudah menjadi kenyataan. Degradasi moral anak kandung terhadap orang tuanya. Kita bisa membaca di media apapun, anak bukan hanya mencaci maki orang tua, anak berani membunuh orang tuanya sendiri. Anak
berani menggugat ibu kandungnya sendiri, anak bisa memenjarakan orang tuanya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan dikira wahyu ini tidak akan terjadi. Akan terjadi ila yaumil qiyamah. Oleh sebab itulah jangan kaget kalau bermunculan kesedihan orang tua yang sudah renta seperti ini. Kok yo mentolo ikut hidup bersama anak, diusir. Kembali ke anak yang kedua, diusir lagi. Sampai-sampai kok yo mentolo dibawa orang tuanya ke panti warda. Kita bukan menafikan manfaat panti warda, tapi kapan kita mempunyai orang tua itu merasakan kasih sayang dari anak sebagaimana dulu kita memelihara anak dengan kasih sayang. Itu yang sering terjadi. Kenapa demikian? Saya sampaikan di khutbah yang kedua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Sebagai orang tua, tentu kita tidak sepenuhnya menyalahkan anak kita yang berbuat seperti itu kepada kita. Mari introspeksi kepada diri kita sendiri. Jangan-jangan hak anak-anak ini kita pangkas, tidak kita jalani. Sejak anak kita ini masih di dalam kandungan ibunya, Rasul sudah membimbing kita. Jangan coba-coba diberi santapan hal yang haram, karena bisa jadi gara-gara santapan yang haram ini anak kita mendapatkan predikat anak haram. Bukan status anak itu haram, enggak. Kecenderungan anak itu selalu menjadi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan ketika lahir belum kita doakan sebagaimana doa para nabi dulu, Rabbi habli minas salihin. Jangan-jangan ketika lahir anak belum kita akikahi, itu yang menjadi hak anak, sampai disindir kita oleh Rasul, kullu mauludin murdahanun bi aqiqatihi. Jangan-jangan anak ketika masa penciptaannya dan masa pewarnaannya ini, karena kita hidup di perumahan kaya-kaya, sudah serahkan didikan anak itu di situ saja, nggak usah jauh-jauh, tanpa kita melihat sebenarnya ini adalah masa pewarnaan untuk anak kita sendiri. Hal seperti itulah yang harus kita introspeksi, mawas diri. Sungguh Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau hak anak-anak ini sudah kita penuhi, insya Allah hak orang tua akan dipenuhi oleh anak kita. Malu kita menuntut hak anak, sementara kita orang tua belum memberikan hak anak sepenuhnya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ya Allah hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar
والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا. اللهم اجعل إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قليلا فقصره، وإن كان حراما فطهره. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا. اللهم يسر لنا زيارة مسجد الحرام، ويسر لنا زيارة مسجد نبوي. اللهم بلغنا مكة المكرمة، وبلغنا مدينة المشرفة لأداء الحج والعمرة والزيارة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا، وسعيهم سعيا مشكورا، وذنبهم ذنبا مغفورا، وتجارتهم تجارة لن تبورا، وعملهم عملا صالحا مقبولا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.